Halo, Assalamualaikum. Siap, siap ya, Bang. Gitu. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت يا إنا كذلك نجزي المحسنين. Ini aja biar tahu ini tuh. Ini artinya di sini muncul. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku, termasuk orang yang sabar. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah benarkan, lakukan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami beri alasan kepada orang-orang yang membuat baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ketua, apakah bisa dimulai? Masih nunggu sebentar Pak Samino, jam 6. Ya, bisa dimulai Bu Yuni ya? Jam 6 ya? Jam 6 mulainya. Ya, masih menunggu jamaah. Baik. Ya, 5 menit lagi Bu Yuni ya, terima kasih. Ya, ya. Tadi itu cek sound Bapak Ibu sekalian dari tim Asmaul Husna. Terima kasih 25 orang.
Kita mulai pukul 06.00 Bapak Ibu sekalian masih di taklim Fastabiqul Khairat. Kok hilang ya? Oh, nggak ada gambarnya. Saya kelihatan Bu, nih hadir nih. Tergantung dari hostnya. Ya pukul 06.00 dimulai tadi saya izin Bu Yuni. Menit lagi, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum Ibu Bapak semuanya. Salam sehat buat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Samino. Amin. Matur suwun Bapak sekalian. Wah, mantap nih, timnya bagus nih. Oh, tiga nih, tiga ya. Tantangan panjang ini. Pak Salman. Nah, dapat ya. Keren.
Ya, mulai ya, Pak. Nggak bisa. Jam 6. Pas jam 6. Udah Pak jadi. Halo, Apa kabar? Assalamualaikum Bu Tini, Sehat Pak Jadi? sehat. Di Jogja apa di Waalaikumsalam, Bekasi nih? alhamdulillah. Masih di Bekasi. Alhamdulillah. Belum ke Jogja, belum ke Belum Iya, Garut. mampir ya, Bu. Kelihatannya dari Baik. Medan sudah, Ibu Rini semua. Bapak Ibu Pekanbaru sekalian sudah hadir 36, bisa kita mulai izin. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Udah jam 6 boleh saya. Baik, kita mulai Bu Ibu sekalian ya. Alhamdulillah. Ya, silakan Baik. Pak. Masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Haji Heri Trisanto, Ketua Umum PPKJ. Mana beliau ya? Sudah hadir ya. Bapak Haji Muhammad Lili Setiadi, Ketua Majelis Taklim Pastabikul Khairat. Al-Mukarrom Al-Ustadz Bapak Haji Nur Gufron Holik MA, serta Bapak dan Ibu sekalian anggota PPKJ, khususnya yang tergabung dalam Majelis Taklim Pastabikul Khairat yang kita cintai ini dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul lagi pada hari yang penuh berkah ini, hari Jumat 8 Mei 2026 atau 20 Zulkaidah 1447 Hijriah. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat dan kita semua umatnya sampai akhir zaman. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan pagi ini saya pembawa acara yaitu Samino Sator Sayudun. Baik, saya akan menyampaikan susunan acara yang telah dibuatkan, salah satunya langsung kita mulai yaitu pembukaan sudah saya lakukan. Kemudian selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Eka Andari dan Sari Tilawah oleh Ibu Meti Novianti atau PPKJ DKI Jakarta, surat As-Saffat ayat 102 sampai dengan 105. Namun sebelum dimulai telah hadir juga yaitu Bapak Haji Gufron Holik, beliau dari Serpong. Kepada tim PPKJ DKI disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم. Baik, Bapak Ibu sekalian, dilanjutkan pembacaan sholawat oleh tim Asmaul Husnah PPKJ DKI Jakarta. Disilakan. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah, lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah benarkan lakukan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu sekalian. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Aku harus otak-atik dari sini sih. Dia ini kan udah kayak ada 3 titik gitu, itu bisa diklik, nanti ada bisa rename gitu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asma'ul
الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا الله يا رحمن يا الله يا الله يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا علي يا مصور يا الله يا الله يا أهلام يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبير يا بسيط يا خفيف يا رفيع يا معيز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا دليل يا حسين يا جميل يا كريم يا لطيف يا مجيب يا وسيع يا حكيم يا ودود يا متين يا بعيد يا شهيد يا حمد يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا مسيء يا مغني يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا يا ولي يا يا منتقم يا عفو يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مصيب يا جميع يا غني يا مغني يا غني يا ضر يا نفي
ya Nur, ya Hadi, ya Badi, ya Baqi, ya Waris, ya Rashid, ya Sabur, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah disampaikan dari tim Asmaul Husna DKI Jakarta. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Majelis Taklim Fastabiqul Khairat yang berbahagia. Untuk selanjutnya adalah doa bersama untuk teman-teman pensiunan yang sakit agar diberikan kesehatan, untuk teman-teman yang telah berpulang ke rahmatullah agar mendapatkan rahmat dan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita membacakan suratul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak dan Ibu Majelis Taklim Fastabiqul Khairat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk acara selanjutnya adalah tausiah atau ceramah agama yang sebagai narasumber Al-Ustadz Bapak Haji Nur Gufron Kholik MA dengan tema orang yang beruntung di bulan Zulhijjah. Namun sebelum dimulai, saya akan menyampaikan sedikit informasi tentang pelaksanaan ini, yaitu pertama-tama Bapak dan Ibu sekalian yang telah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah hadir di tengah-tengah kita Al-Mukarrom Al-Ustadz Bapak Haji Gufron Nur Gufron Kholik MA yang telah sudi meluangkan waktu untuk memberikan tausiah kepada kita. Semoga siraman rohani ini dapat menambah keimanan kita dan kekhusyuan kita dalam melaksanakan ibadah. Seperti saya sampaikan sebelumnya, adapun topik ceramah pagi ini adalah orang yang beruntung di bulan Zulhijjah. Sedikit riwayat Bapak Haji Nur Gufron Kholik MA, beliau adalah pembina Pondok Pesantren Al-Quran As-Sajadah Serpong. Kemudian juga pengasuh Majelis Santri At-Sabat Serpong, penasehat Forum Sahabat Dakwah Tangerang atau FOSDA, juga sebagai Ikatan Dai Indonesia atau IKADI Tangerang Selatan. Itu sedikit informasi tentang beliau. Nah, baik, ketika nanti ada diskusi, Bapak-Ibu sekalian, ada beberapa yang ingin kami sampaikan. Salah satunya yaitu ketika ada yang mau bertanya, bisa melalui chatting atau bisa mengaktifkan emoticonnya dengan klik raise hand, angkat tangannya. Kira-kira itu untuk lebih lancarnya. Baik, mari kita dengarkan bersama tausiah dari Al-Ustadz Al-Mukarrom Bapak Haji Nur Gufron Kholik. Kepada beliau disilakan. Terima kasih Pak Samino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad an'ama alaina bi anwa'in ni'am sahadatan tunjina min adabin alim wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abdu wa rasuluh mab'usu rahmatan lil alamin. Salatan wa salam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa ansari wa junudi ajmain amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa 'allamal insana ma lam ya'lam wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kun 'aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun khamisan fatahlik lak atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak RD, Ketua Pimpinan Pusat PPKJ, yang saya hormati Bapak Lilis Tiadi, Ketua MT PPKJ Pusat, yang saya hormati para insan-insan ya, PPKJ yang berkesempatan hadir di pagi kali ini. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya tidak menyebutkan satu persatu. Semoga semuanya dirahmati Allah, diberkahi Allah, diberikan kesehatan lahir batin, dan insya Allah kelak nanti akhir hidupnya adalah husnul khotimah. Pertama, seperti biasa saya mengajak mari kita mensyukuri nikmat iman. Karena dengan nikmat iman ini yang dulu kita tidak pernah pesan, tetapi Allah memberikan hadiah rahmat kepada kita dengan memilih kita menjadi orang beriman. Allah menjanjikan di surat Al-Bayyinah ayat yang terakhir, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang amanu beriman wa amilus solihat dan beramal soleh, ulaika hum khairul bariyah adalah mereka sebaik-baik makhluk. Jazaohum balasan mereka atas iman dan amal solehnya itu jannatu adn, surga Aden, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Berapa lama nanti ibu bapak di surganya? Tidak semiliar tahun, bukan setriliun tahun, bahkan bukan semiliar triliun tahun. Tapi kata Allah, khalidina fiha abada, ibu bapak nanti di surganya selama-lamanya. Alhamdulillah. Yang kedua, mari kita bersyukur atas nikmat sehat tentunya. Tadi Pak Samino menyampaikan, membacakan surat Al-Fatihah buat rekan-rekan yang sedang sakit ya, atau bahkan yang sudah wafat. Maka yang pagi ini setidaknya Allah masih berikan kesehatan lahir batin, kita wajib bersyukur kepada Allah. Apa cirinya orang sehat? Ya, pertama makannya doyan ya. Walaupun umur-umur kayak kita udah nggak terlalu banyak makan, tapi yang penting makannya doyan aja ya. Yang kedua, tidurnya nyenyak. Kalau orang sehat tidurnya nyenyak, walaupun mungkin tidak harus 8 jam kok. Nabi Muhammad juga nggak pernah tidur 8 jam, tapi tidurnya qualified, tidurnya sangat berkualitas. Yang ketiga, orang yang sehat itu adalah pagi-paginya lancar semuanya ya. Jalan depan, jalan belakang lancar, itu orang sehat. Dan yang keempat, orang sehat itu adalah nyaman tidur dengan pasangannya masing-masing. Jamaah yang saya muliakan, yang ketiga kita bersyukur kepada Allah atas nikmat taufik ya. Atas nikmat taufik. Imam Al-Ghazali membagi hidayah itu menjadi 5. Al-hidayah itu khamsata anwa'. Hidayah itu ada 5 kata beliau. Pertama adalah hidayatul ilhami. Hidayah berupa ilham yang baik. Yang kedua hidayatul hissi, berupa panca indera. Kalau kita merenung semua panca indera yang ada di tubuh kita, kesimpulannya satu. Ini tidak mungkin dibuat oleh manusia. Hanya Allah yang bisa membuat anatomi tubuh kita dari mulai kaki sampai kepala. Kemudian yang ketiga hidayatul akli, hidayah berupa akal. Akal itu adalah untuk menimbang ya, menimbang sana, menimbang sini. Yang keempat adalah hidayatul din, hidayah berupa agama. Alhamdulillah tadi kita sudah ditakdirkan Allah, dipilih Allah menjadi orang beriman. Dan yang kelima adalah hidayatul taufik, hidayah berupa taufik. Taufik itu
perbuatan kita cocok dengan yang disukai Allah. Seperti pagi ini. Pagi ini kita taklim. Taklim itu disukai oleh Allah. Karena disukai sama Allah, maka Allah berikan hadiah pagi ini. Pertama, dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah menjanjikan, man siapa orang kharaja keluar min baitihi, dari rumahnya atau dari mana saja, fi talabil ilmi, lalu hadir di majelis ilmu seperti ini, bahwa maka dia di mata Allah fisabilillah, dia di mata Allah adalah sedang berjihad hatta yarji, sampai nanti selesai. Jadi pagi ini kita dikasih hadiah oleh Allah semuanya pahala jihad ilmu yang kata Nabi asmanu minad dunya wa ma fiha, lebih mahal dari dunia dan seluruh isinya. Ya. Yang kedua, insya Allah Allah akan memudahkan jalan kita menuju surga. Sebagaimana janji Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fi ilma sahallallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang mencari jalan guna menuntut ilmu seperti ini, maka Allah kelak akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hadir sebentar ya melalui online ini, tapi benefitnya, profitnya yang kita raih secara spiritual itu bukan kaleng-kaleng. Allah menghargai kita dengan penghargaan yang luar biasa. Mudah-mudahan kita menjadi manusia-manusia yang cinta dan menyukai majelis-majelis ilmu seperti ini. Amin. Jamaah sekalian yang saya muliakan, pagi ini temanya adalah khamsun, 5 golongan minan najah, yang beruntung, fi syahri dzulhijjati, yang beruntung di bulan Zulhijjah, yang beruntung di bulan Zulhijjah. 5 itu yang pertama adalah orang yang beruntung di bulan Zulhijjah adalah orang yang nanti tanggal 1 sampai tanggal 10 melakukan amal kebaikan. Baik amal kebaikan yang terkait ya secara vertikal dalam rangka mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah, atau secara horizontal, ibadah sosial namanya. Yang vertikal misalnya tahajud ya, biasanya tidak tahajud tapi tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah nanti adalah tahajud. Kemudian yang horizontalnya mungkin di bulan lain, di hari lain tidak bersedekah, tapi tanggal 1 sampai 10 nanti di bulan Dzulhijjah lalu dia bersedekah. Walaupun sedekahnya mungkin kagak usah banyak-banyak ya. Sehari 1 juta aja ya. Kebanyakan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beruntung di bulan Dzulhijjah nanti adalah orang yang melakukan kebaikan di awal bulan Dzulhijjah. Yang dimaksud dengan awal bulan Dzulhijjah adalah tanggal 1 sampai tanggal 10. Sebagaimana Allah berfirman di surat Al-Fajr ayat 1 dan 2. Wal fajri, demi waktu subuh. Kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, berarti makhluknya itu adalah penting. Ya, makhluknya itu penting. Subuh itu penting. Kenapa subuh itu penting? Karena di dalamnya ada pahala orang yang melakukan sholat qobliyah subuh yang pahalanya adalah lebih baik dari dunia dan seluruh isinya. Rak'atani minal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat subuh itu, qobliyah subuh, itu lebih baik dari dunia dan seluruh isinya. Kemudian ayat yang keduanya, walayalil ashr, dan demi 10 malam. Ibnu Abbas ya dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan yang dimaksud dengan 10 malam adalah 10 malam bulan Dzulhijjah. Jamaah yang saya muliakan, apa keistimewaannya beramal kebaikan, baik vertikal kepada Allah, horizontal berbuat baik kepada manusia di awal bulan Dzulhijjah itu? Disebutkan secara jelas di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, di mana Rasulullah SAW bersabda, ma min ayyam al-amalu salih fiha ahabbu ilallah illa hadil ayyam ay al-ashr. Tidak ada hari-hari, kata Nabi,
yang ketika seseorang beramal soleh di dalamnya itu lebih dicintai, lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali adalah di hari awal bulan Zulhijjah. Qalu, para sahabat bahkan mengatakan, walal jihad ya Rasulullah, apakah tidak sepadan walaupun dengan pahala jihad ya Rasulullah? Kata Rasulullah, walal jihad, tidak sepadan ya amal di awal bulan Dzulhijjah itu keistimewaan dan keutamanya ya, kecuali kata Rasulullah SAW bisa disepadankan amal itu dengan seseorang yang keluar dari rumahnya dengan seluruh hartanya dan jiwanya, lalu dia pulang ke rumah tinggal namanya saja. Baru itu disepadankan amal kebaikan di awal bulan Dzulhijjah itu. Dengan kata lain, berbuat baik di awal bulan Dzulhijjah itu adalah sepadan dengan pahala jihad, yaitu jihad orang-orang yang berperang lalu tinggal namanya. Dia tinggalkan harta dan jiwanya, tinggal namanya. Padahal orang yang wafat, yang syahid, yang seperti ini, itu adalah dalam Islam merupakan kematian tertinggi. Kematian tertinggi itu maknanya adalah kematian yang termulia, di mana Rasulullah SAW menjanjikan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, siapa yang wafat berperang membela agama, maka dia dijaminkan 6 hal oleh Rasulullah. Pertama, darahnya belum tumpah ke bumi, semua dosa diampuni. Yang kedua, dia diberikan fasilitas untuk memberikan syafaat kepada 70 keluarganya. Yang kelima, dia diberikan mahkota, yang mahkotanya itu kalau diambil matanya itu lebih mahal dari dunia dan seluruh isinya. Yang keempat, dia tidak merasakan siksa kubur dan tidak dihisab. Yang kelima, ketika dia mau wafat diperlihatkan indahnya surga. Dan yang keenam, dia akan dinikahkan oleh 72 wanita di surga. Jadi, jamaah yang saya muliakan, amal kebaikan yang dikerjakan di awal bulan Dzulhijjah 1-10 itu sepadannya hanya dengan tadi orang yang syahid dunia dan akhirat. Mudah-mudahan nanti kita bisa melakukan amal kebaikan di awal bulan Dzulhijjah. Itu satu. Kemudian yang kedua, jamaah yang saya muliakan, orang yang beruntung nanti di bulan Dzulhijjah itu adalah orang yang berkenan melakukan saum, yaitu saum Arafah khususnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan ya oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwa saum di tanggal 9 bulan Dzulhijjah atau saum Arafah itu mengampuni atau menghapus 2 dosa 2 tahun. Kata Nabi, saumu yaumi Arafah yukaffiru sanatain madiyatan wa mustaqbilatan. Saum tanggal 9 bulan Dzulhijjah itu adalah menghapus dosa 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang saum, hari ini juga tanggal di mana kita disunahkan untuk saum sebetulnya. Karena hari ini adalah tanggal 20, bulannya adalah bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah itu adalah satu dari 4 bulan haram. Di dalam surat At-Taubah ayat 36, inna iddatas syuhur indallah isna asyara syahra minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu adalah ada 12. Dari 12 itu ada 4 bulan haram. Bulan haram itu bulan yang dimuliakan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram nanti, dan yang misah itu adalah Rajab. Nah, Dzulqa'dah ini adalah bulan disunahkan untuk saum ya. Kalau nanti Dzulhijjah itu sama, tanggal 1 sampai tanggal 9 itu juga disunahkan. Hari ini adalah masuknya Dzulqa'dah.
bulan haram itu kalau orang yang hobi dengan puasa, maka dia akan senang melakukan saum-saum sunnah di bulan-bulan haram yang tadi. Nah, jadi jamaah yang saya muliakan, orang yang beruntung di bulan Zulhijjah adalah orang yang berkenan untuk melakukan saum di tanggal 9 khususnya, atau yang lebih baik adalah dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian yang Allah muliakan, orang yang beruntung di bulan Zulhijjah adalah tentu saja orang yang berkurban. Jamaah yang Allah muliakan, kenapa orang yang berkurban itu beruntung? Nah, di antara argumentasi rasionalnya adalah pertama, karena dia dianggap, ya, diakui oleh Allah sebagai abdan syakur, sebagai orang yang bersyukur. Rasulullah SAW bersabda, "Man wajada sa'atan," barang siapa yang mendapati rizkinya leluasa, ya, falam yudhahi, lalu dia tidak mau berkurban barang seekor kambing, fala yaqrabanna musallana, maka sepantasnya dan sepatutnya dia tidak mendekati tempat sholat kami. Ini sebetulnya bahasa majas. Yang dimaksud adalah seperti secara psikologi Nabi gemes dengan orang yang diberikan keleluasan rezeki, tapi dia tidak berkenan untuk berkurban. Maka ketika ada orang yang berkurban, itu adalah bentuk dari rasa terima kasih atau bersyukurnya kepada Allah atas keleluasaan rezeki yang diberikan di bulan Dzulhijjah. Kemudian bagi orang-orang yang leluasa rezekinya, bahkan diperintahkan secara khusus di surat Al-Kautsar, "Inna a'tayna kal kautsar." Sesungguhnya kami Allah telah memberikan begitu banyak karunia dan nikmat. Fasholli li rabbika wanhar. Maka hendaklah salatlah, ya, untuk Allah dan wanhar, dan berkurbanlah. Nah, jadi bagi orang-orang yang leluasa rezekinya, yang berpunya, bahkan diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan kurban. Itu yang pertama. Jadi mengapa orang kurban itu beruntung? Karena diakui dan dianggap oleh Allah menjadi hambanya yang pandai bersyukur. Padahal di surat Saba ayat 13, ya, wa qalilun min ibadi asyakur. Kata Allah, jumlah orang yang bersyukur itu adalah minoritas, ya. Kata qalil itu maknanya di bawah setengah, ya, bisa seperempatnya. Jadi kalau umat Islam sekarang 2,4 miliar, itu tidak sampai seperempatnya. Padahal orang yang bersyukur itu dijanjikan oleh Allah di surat Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepadaku atas nikmat yang telah kuberikan, maka akan kutambahkan nikmat dalam bentuk-bentuk yang lain. Tapi jika kalian menutupi, tidak berterima kasih, tidak bersyukur, maka sesungguhnya azabku pedih. Nah, jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang yang berkurban itu adalah orang-orang yang dianggap oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang pandai bersyukur, yang dijanjikan akan diberikan ganti atau diberikan nikmat dalam bentuk-bentuk yang lain. Kemudian yang kedua, mengapa orang yang berkurban itu adalah beruntung? Karena Rasulullah menjanjikan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, bahwa orang yang berkurban itu disebut oleh Nabi kulla sya'ratin hasanah. Setiap bulu hewan yang dikurbankannya itu dihitung satu hasanah. Hasanah itu adalah asyar hasanat, 10 pahala. Jadi kalau ada orang yang berkurban misalnya seekor kambing, ya, katakanlah kambing ada 1.000.000 bulunya, maka dikalikan 10 juta. 10 juta pahala itu luar biasa. Padahal mungkin harga kambingnya hanya 3 juta lah, ya. Mungkin ada yang bagus 4 juta. Tapi pahalanya sampai 10 juta. Tentu ini adalah sebuah keberuntungan spiritual yang dahsyat luar biasa. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang beruntung di bulan Zulhijjah ini adalah orang yang memenuhi panggilan haji ke Tanah Suci. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa orang yang haji itu beruntung? Ya.
Satu, karena orang yang haji itu akan mendapatkan ajrun kabir, akan mendapatkan pahala-pahala yang istimewa. Di antaranya Rasulullah SAW menjanjikan, man hajja, siapa yang memenuhi panggilan Allah berangkat haji, falam yarfus, dia ketika hajinya tidak berbicara yang bernuansa seksualitas, walam yafsuk, ketika dia haji dia tidak bermaksiat kepada Allah dan berbuat zalim kepada manusia, ya. Faraja'a, maka ketika dia pulang dari hajinya, kayaumin waladat ummuh, maka dia adalah seperti bayi yang baru dilahirkan. Itu yang pertama. Yang kedua, orang haji tentu saja dia akan ke Masjid Nabawi. Kalau misalnya dia datang ke Madinah dulu, dia bisa melakukan arba'in selama 8 hari. Rasulullah SAW menjanjikan, ya, walaupun ada sebagian yang mempersoalkan hadis ini, tapi ini adalah tentang fadailul amal, tidak masalah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi, man, siapa orang salat, ya, salat fi masjidi, di masjidku, ya, arba'ina salatan, 40 salat, ya, 40 salat, 40 waktu salat, la yafutu, dan tidak putus 40 waktu itu, ya, maka kata Rasulullah SAW, kutibat selahu, dicatatkan baginya bara'atun minan nar, Allah berkenan membebaskan dia dari percikan siksa api neraka, wan najata minal azab, dan Allah akan hindarkan dia dari siksa, wa bara'un anin nifaq, dan dia akan dihindarkan dari punya sifat nifak atau munafik. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW menjanjikan juga di dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, man, siapa orang zara, ya, berkenan berziarah, ya, qabri, ya, di makamku, ya, berziarah di makam Rasulullah di Masjid Nabawi itu, wajabat lahu syafaati, maka wajibkan atas diriku memberikan syafaat kepada orang tersebut. Lebih dari itu, keberuntungan orang yang memenuhi panggilan Allah, tentu dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan, al-hajju mabrur laisa jaza'u illa al-jannah. Haji yang diterima itu tidak ada balasan yang setimpal kecuali adalah surga. Surga yang di dalam hadis-hadis sahih disebutkan ada 9 fasilitas. Yang pertama, di surga itu orang akan muda terus, tidak akan pernah tua selamanya. Yang ketiga, orang di surga itu akan sehat terus, tidak akan pernah sakit selamanya. Yang ketiga, orang sehat itu adalah akan bahagia terus, tidak akan pernah sedih selamanya. Yang keempat, orang yang di surga itu akan aman terus, tidak akan pernah terganggu oleh apapun dan siapapun selamanya. Yang kelima, orang di surga tidak perlu ibadah lagi. Yang keenam, orang di surga tidak perlu cari nafkah lagi. Yang ketujuh, orang di surga sekali masuk selama-lamanya di dalamnya kekal. Yang kedelapan, orang di surga diizinkan bertemu Rasulullah. Dan yang kesembilan, ini puncaknya, orang di surga itu diizinkan bertemu Allah langsung secara zatnya. Yang kalau di dunia ini haram, tapi di surga diizinkan. Nah, tidak ada balasan bagi orang yang memenuhi panggilan Allah kecuali adalah surga. Itu yang ketiga. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, orang yang beruntung di bulan Zulhijjah ini adalah orang yang ya'khudu al-i'tibar anil usratil aqidah, yang mau mengambil hikmah dan pelajaran terhadap atau kepada keluarga akidah, yaitu keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tadi dibacakan oleh Qori di surat As-Saffat ayat 102. Ini bukan drama, ini adalah fakta sejarah, di mana ada keluarga yang mencintai Allah di atas segala-galanya, bahkan melebihi cintanya terhadap leher putra kandung darah dagingnya sendiri.
Disebutkan di ayat itu, surat As-Saffat ayat 102, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Maka ketika Nabi Ismail itu usia antara 10 sampai 13 tahun, falamma balagha ma'ahu sa'ya, lalu Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail atas perintah Allah, "Ya bunayya, wahai ananda Ismail, inni ara fil manam. Sesungguhnya aku bermimpi, anni adbahuka. Aku diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Fangdur madza tara." Menurut ananda Ismail, pendapatnya kira-kira bagaimana? Masya Allah, jawaban dari keluarga akidah, jawaban dari anak yang ditempa oleh tauhid, jawaban dari anak yang diajarkan mencintai Allah itu di atas apapun dan segala-galanya. Jawabannya tegas. If'al ma tu'mar, ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayah, kerjakan apa yang Allah perintahkan, yaitu memotong, menyembelih leher Ananda. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Niscaya ayahanda akan dapati Ananda ini adalah bagian dari orang-orang yang menahan diri dari membangkang atas perintah Allah. Bukan Nabi Ibrahim tidak cinta anaknya, beliau sangat mencintai anaknya. Bahkan bertahun-tahun beliau menginginkan hadirnya seorang putra. Bukan pula Nabi Ismail tidak tahu resikonya ketika lehernya akan disembelih oleh golok ayahnya. Paham betul Nabi Ismail. Tapi keduanya adalah mencintai Allah di atas apapun dan segala yang ada di muka bumi ini. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang disebut dengan pengorbanan. Jadi mohon maaf kalau pengorbanan-pengorbanan kita ini saya kira adalah termasuk kategori pengorbanan yang junior ya. Paling kita disuruh beli kambing kurban. Mungkin juga kita disuruh untuk ngurusi kurban. Tapi tapi Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk kategori orang yang najah, orang yang beruntung di bulan Dzulhijjah ini dengan melakukan hal-hal yang tadi saya sebutkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada pembawa acara Bapak Haji Samino. Kepada Pak Samino dipersilahkan. Baik, terima kasih Bapak Ustadz telah memberikan tausiah kepada kita semua. Semoga yang disampaikan beliau menambah iman kita dari beberapa hal yang disampaikan. Ada satu orang yang beriman sesuai dengan tema gitu ya. Kemudian orang yang sehat, nikmatnya luar biasa. Kemudian orang yang bersyukur juga diberikan sangat menginspiratif. Juga orang yang beruntung, tadi diurai banyak sekali, ada yang haji, ada yang kurban, termasuk hikmah di dalam orang yang beruntung tersebut. Masuk di dalam juga ada orang-orang yang saum di bulan Dzulhijjah, terutama pada tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Itu Bapak Ibu sekalian, Majelis Taklim, Fastabiqul Khairat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saatnya diskusi atau tanya jawab dari Bapak Ibu sekalian. Namun seperti tadi di awal saya sampaikan, ketika ada yang ingin menyampaikan bisa angkat tangan atau bisa melalui chat. Ya. Kira-kira itu, namun demikian karena waktu cukup singkat,
Jadi diskusi ini juga kita batasi barangkali Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyesuaikan keberadaan waktu ya. Baik, dipersilakan Bapak Ibu sekalian, Majelis Taklim Fastabiqul Khairat yang dirahmati Allah, untuk sesi tanya jawab dibuka. Ada yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada Pak Ustadz? Silakan Bu. Pak Samino. Bu Ais. Mohon maaf. Boys, Saya sudah di chatting, Pak. Ya, ada Pertanyaannya. pertanyaan dari chatting dari Ya. Dr. Firda. Untuk suami dan istri yang punya keleluasaan rezeki, apakah harus berkorban dua-duanya atau ya. hanya satu aja? Yang ada di chat Mm, itu pertanyaan Pak. ya. Baik, bisa satu dulu Pak Ustadz ya, silakan Pak. Baik, iya. Silakan. Rasulullah SAW berkorban pernah untuk dirinya sendiri, kemudian untuk keluarga beliau, bahkan untuk para syuhada dan umat beliau. Kalau begitu, boleh kurban itu adalah dalam satu keluarga itu satu saja. Yang bagus tiap tahun kurban, tapi satu-satu saja. Tahun ini suaminya, besok adalah istrinya. Kalau satu keluarga, maka satu keluarga dapat pahala yang sama. Jadi kalau yang kurban istrinya, ya suaminya dapat pahala, anaknya juga dapat pahala. Kira-kira begitu Bu ya? Baik, demikian Ibu. Kalau anaknya di tempat lain sudah berkeluarga, apa juga masih bisa itu? Beda. Anaknya di tempat lain. Kalau tidak di dalam rumah sudah berbeda ya. Nah, maka dia harus kurban sendiri gitu ya. Yang di rumah aja Bu, yang di rumah. Jadi kalau anak satu rumah walaupun berkeluarga masih bisa mendapatkan ya? Masih, ya, Syafaat. masih. Ya. Sip, sip. Ya, makasih Pak Ustadz. Sama-sama. Baik, Tanya, Pak maaf Bu Ustadz. Ais Delita, chatnya yang mana ya? Saya coba buka, belum terbaca. Barangkali bisa disampaikan langsung ke Pak Ustadz. Di obrolan. Ada 13 Pak Samino tuh chattingnya. Pertanyaannya hanya satu Pak Ustadz. Iya Bu Yuni. Itu. Ya. Ya, baik Pak Ustadz, saya mau bertanya ya Pak Samino, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz tadi disampaikan satu keluarga cukup satu ya. Sekarang ini kan banyak grup-grup gitu ya, grup-grup di mana mengajak untuk berkurban begitu. Sementara kalau saya biasanya keluarga ini di kampung suami ya Pak ya. Iya. Nah teman-teman yang ngajak ini mereka mengatakan satu kambing saja cukup karena memang ada daerah yang perlu dibantu. Iya. Bahkan jarang memakan daging begitu. Nah kemudian kami tidak membeli satu kambing per orang, tapi satu kambing ada beberapa orang Pak Ustadz. Nah bagaimana hukumnya Pak Ustadz kalau demikian? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sapi itu 7 orang, tapi kalau kambing untuk 1 orang. Jadi tidak boleh kurban kambing itu bareng-bareng 4 orang, tidak boleh. Tidak ada. Kalau kambing ada tetap 1 orang. Kalau misalnya mau ada di grup arisan, grup kantor dan sebagainya, tetap harus atas nama 1 orang. Tapi insya Allah pahalanya semuanya dapat, gitu ya. Dia harus mewakili yang lain, tapi dia yang disebut namanya di situ, korbannya atas nama si A atau si B tadi. Jadi tidak boleh 1 kambing buat 4 orang, tidak boleh. Tapi sumber dananya dari beberapa orang Pak Ustadz bagaimana? Iya, tetap harus 1 orang yang disebut nama dalam berkurbannya itu. Tapi nanti pahalanya kecipratan semua ya. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Iya, Bu Yuni, makasih ya. Tanya Pak Ustadz. Bang Dedi. Maaf Pak Samino, tanya. Silakan Pak, sesama Ustadz Pak. Itu di belakangnya ganteng banget gambarnya. Oh itu masih muda Pak, itu korinnya tuh Pak, korin. Iya Pak, peragawan Pak. Iya. Jadi begini Pak Ustadz. Iya Bang. Banyak diperdebatkan memang.
bahwa puasa 1 sampai 10 itu memang baik, ya, sunnah Dzulhijjah. Tapi ada juga yang mengambil 8 dan 10. Dan ada yang ngambil juga 9 saja seperti Pak Ustadz katakan tadi. Iya. Itu ceritanya yang 8 itu gimana Pak? Katanya Nabi mengatakan bahwa itu bagus, tapi pas mau dilaksanakan ke depannya Nabi baru wafat, itu gimana Pak? Mohon arahannya Pak. Terima kasih. Ya, sebetulnya kalau tanggal 1 sampai tanggal 10-nya, karena Dzulhijjah itu adalah satu dari bulan haram. Haram. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau tarwiyah itu terkait dengan mimpinya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kan ketika dapat perintah untuk menyembelih kan tidak langsung eksekusi kan? Iya. Jadi beliau tarwiyah dulu, merenung-renung dulu ya. Di malam tanggal 8 itu direnungi ya. Kemudian malam tanggal 9-nya juga sama direnungi, baru eksekusinya di tanggal 10. Jadi tarwiyah itu adalah hubungannya dengan perenungan dari Nabi Ibrahim. Tapi dikaitkan dengan syariat Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad menyebutkan di bulan-bulan haram, Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab, itu disunahkan kata Rasulullah. Karena pernah ada seorang sahabat datang, ya Rasul, saya hobinya puasa. Kata Nabi, ya sudah puasa Senin Kemis. Oh itu udah. Ayyamul Bid udah juga. Daud udah pernah juga, tapi saya kurang katanya. Akhirnya Rasul bilang, kalau gitu kamu puasa di bulan-bulan haram, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Minimal 1 hari. Sebulan juga boleh ya, asal tidak di hari-hari yang dilarang. Begitu Bang Dadi. Ya. Kasih Pak Ustadz. Siap Bang. Terima kasih. Ada satu tadi Pak yang dari Bu Haji Aistari Tarianti menanyakan, beliau pertanyaannya adalah, Pak Ustadz, jika kita tidak berkorban di kompleks sendiri karena sudah banyak hewan yang dikorbankan, tetapi di tempat yang membutuhkan, bagaimana? Apa saya salah karena tidak mendahulukan yang terdekat? Demikian Pak Ustadz dari Bu Haji. Masih. Iya. As-shadaqatu fi kullil ardin. Sedekah itu bisa diberikan di semua buminya Allah. Bahkan yang namanya sedekah itu bisa diberikan kepada orang tua, ya kalau zakat kan nggak boleh. Diberikan kepada orang kafir, diberikan kepada bahkan kepada orang-orang yang memusuhi. Nah, yang paling baik kata Syekh Ibnu Fathani Ibnu Sambiat, bersedekah itu adalah kepada orang yang sangat membutuhkan, termasuk kurban. Kalau ada tempat di mana amat sangat membutuhkan, itu lebih baik. Insya Allah pahalanya lebih banyak. Sederhananya begini, orang kaya dikasih uang 100.000, ya biasa-biasa saja. Tapi orang miskin dikasih uang 100.000, itu doanya bisa selebar serpong itu Pak Kamino. Begitu kira-kira. Baik, terima kasih. Sudah ada 4 pertanyaan dan sudah ditanggapi oleh Pak Ustadz. Apakah masih ada dari Bapak Ibu sekalian? Pak. Silakan Pak. Iya, Pak Alif. Ini Pak tetangga Alif. lagi Oh, Pak Pak Ustadz Alif. nih. Pak Saya Haji, ingat Pak Alif nih, saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alif. Baik. Makasih Pak Haji. Mau tanya masalah kelalaian kita nih di luar kurban nih Pak Haji. Jadi kelalaian kita setelah balik itu kewajiban kita setelah balik itu kan melaksanakan sholat, tapi kita pasti ada lalainya lah. Iya. Nah, bagaimana hukumnya dengan kelalaian sholat kita yang dahulu Pak? Baik. Itu apakah dikodoknya setiap saat atau cukup dengan kita memohon taubat Pak? Itu aja Pak. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya sudah dijawab Bang Alif. Semua ulama berpendapat kelalaian kita di masa lalu misalnya sholat itu cukup dengan mengamalkan surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa ayyukaffiru ankum sayiatikum. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat nasuha, maka Allah akan menghapus kesalahan-kesalahanmu di masa yang lalu, termasuk tadi kelalaian-kelalaian tadi Bang Alif ya. Jadi ini pendapat yang paling kuat.
Lalu pendapat yang kedua ada yang mengatakan, ya seperti jahitan, kalau robek ya harus dijahit. Maka harus ditambah kalau sholat itu dengan tadi, ya mengkodok, misalnya habis isya, sholat isya lagi. Tapi itu pendapatnya tidak terlalu kuat. Yang kuat tadi, kalau urusan ibadah mahdoh, yang penting taubat nasuha, ditutup masa lalu kita oleh Allah. Insya Allah. Begitu Bang Halim? Ya, makasih Pak. Karena ada pendapat 4 mazhab itu mewajibkan untuk kodok katanya gitu. Enggak. Enggak semua mazhab enggak. Iya, makasih Pak Ustadz, Pak Haji. Siap. Yuk. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alif, ini ada pertanyaan dari Ibu Haji Eni Purwati Ningsih, Pak Ustadz. Ibu Haji, ya. Ya, Pak Ustadz, jika berkorban untuk kakak ipar yang sudah meninggal, Iya. karena kakak ipar selama hidup belum pernah berkorban, itu hukumnya bagaimana? Saya pernah lakukan 2 tahun yang lalu. Demikian Pak Ya. Ustadz. Terima kasih. Nasab itu artinya hubungan darah. Nasab yang paling kuat adalah orang tua. Kalau orang tua meninggal belum kurban, kurbankan. Kalau belum haji, hajikan. Nah, kemudian turun ke darah yang di bawahnya, yaitu kakak atau adik. Atau ipar, itu juga sudah masuk berbagian dari keluarga karena dia menikahi nasab daripada kita, ya. Maka yang terkategorikan saudara, yang masih ada talian perikatan saudara, maka diperbolehkan. Karena sebenarnya substansi dari kurban itu bersyukur. Nah, maka dia dapat pahala 2 tuh. Si adik iparnya dapat pahala, juga yang kurbannya tadi, yang memberikan kurban, juga dapat pahala. Sekali lagi, inti berkurban itu bersyukur. Orang bersyukur, itu adalah dimuliakan dan disukai oleh Allah. Begitu Pak Samino. Baik, terima kasih. Demikian Bu Eni yang disampaikan Pak Ustadz. Masih ada lagi Bapak Ibu sekalian, Majelis Taklim Fastabiqul Khairat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dipersilahkan. Pak, Ya, mau tanya Pak Ustadz. silakan Bu Dokter. Bu Dokter. Itu kalau sebelum sholat Idul Adha itu disunahkan puasa ya? Ya, Atau di tanggal 10 tidak. enggak, pada waktu mau sholat Id disunahkan puasa Sebelum sholat Id sholat maksudnya Pak ya. Itu kalau Idul Fitri. Kalau Idul Fitri, kalau sholat Idul Adha enggak. Bahkan dianjurkan panitianya makan dulu tuh dagingnya. Kalau Idul Fitri kan namanya itu kembali, fitri itu makan ya. Maka kalau udah 1 Syawal makan untuk membedakan hari sebelumnya. Tapi kalau Idul Adha tidak, boleh makan. Ya. Boleh makan. Jadi boleh. Pagi sebelum sholat itu boleh makan. Boleh makan. Kalau lebih puasa. makanannya bawa ke sini Bu, ke dokter. Bersini Bu Dokter ya. Iya Pak Ustadz. Jadi katanya puasa. Sampai pulang gitu boleh makan, enggak ya? Enggak. Ya, Baik. siap. Barangkali Pak Ustadz, saya menyambung yang disampaikan Bu Dokter Firdausi tadi. Saya pernah mendapatkan tausiah gitu. Ketika mau berangkat sholat Idul Adha, memang diwajibkan puasa dengan catatan, karena ketika Nabi mau kurban, itu sebenarnya masih puasa. Nah, setelah sholat Idul Adha, Nabi memotong hewan kurbannya, dan hewan kurbannya Nabi langsung bawa pulang, setelah pulang baru dimakan. Nah, itu barangkali yang disampaikan Bu Dokter tadi. Nah, sebaliknya kalau Idul Fitri memang makan terlebih dahulu. Apakah demikian Pak Ustadz? Terima kasih. Iya, betul Pak Samina. Ya, betul begitu. Ya, karena itu ya Bapak saya. Baik, masih ada lagi, silakan Bapak Ibu sekalian. Masih di taklim Fastabiqul Khairat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu ya kurang lebih 3 menit untuk diskusi. Pak Samino izin. Ya Bu, silakan Kita Bu. sampai jam 7.30. Ya. Bapak Ibu masih banyak pertanyaan, boleh Pak Silakan. sampai 7.30. Ya, 7.30 itu termasuk ramah tamah Bu ya. Ya, ramah-tamah paling 10 menit. Iya. Saya izin lagi boleh? Silakan Bu, Pak Ustadz. Boleh Bu Yuni. Saya
Saya masih ragu. Tadi yang disampaikan Pak Ustadz pertama bahwa ketika hari Idul Fitri kita disunahkan untuk membatalkan. Jadi artinya tidak puasa ya. Karena untuk membedakan hari dengan hari-hari yang sebelumnya kita puasa, kan begitu ya Pak Ustadz ya? Ya. Nah, apabila Idul Adha itu kita sama seperti yang Pak Samino sampaikan, yang saya dengar selama ini adalah kita disunahkan untuk tidak makan sebelum sholat Idul Adha itu. Tetapi kita boleh makan sebelum subuh. Jadi di waktu sahur, begitu. Kita makannya di waktu sahur. Nah, kemudian kita sholat Idul Fitri, Idul Adha. Setelah Idul Adha baru kita sunahnya makan. Begitu. Artinya di pagi hari itu setelah subuh sampai dengan sholat Idul Adha kita dalam keadaan berpuasa. Begitu ya Pak Ustadz ya. Saya mau klarifikasi saja nih. Iya, tadi saya sampaikan, kalau Idul Fitri, Id kan kembali fitri makan. Untuk membedakan bulan puasa dengan Idul Fitri, maka makan dulu, buka dulu. Tapi kalau Idul Adha, ya, memang ini ada ikhtilaf, ya, ada perbedaan pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa silahkan bebas mau makan dulu di sebelum Id juga tidak masalah, ya. Atau misalnya menunggu nanti setelah pemotongan atau setelah Idul Fitri juga tidak masalah. Jadi fleksibilitas di Idul Adha itu adalah diberi ruang. Sederhananya begitu. Lalu ruang itu apakah dapat pahala bagi yang belum makan? Ya kan namanya sunnah, ya kalau dikerjakan dapat pahala. Oh, oke. Baik, Pak. Ya. Baik, demikian. Bapak sekalian, ada pertanyaan melalui chat ini Pak Ustadz. Siap, ya. Pak Ustadz, maaf tanya lagi di luar dari materi mengkodok sholat yang tertinggal. Ya. Apakah harus sesuai sholat yang tertinggal atau bisa disolat di luar sholat yang tertinggal? Baik. Mengganti sholat yang tertinggal ada dua cara. Pertama adalah melaksanakan sholat qadha wajib. Misalnya tadi saya bilang, habis sholat isya, sholat lagi. Atau yang kedua, Rasulullah pernah ditanya apa manfaatnya sholat sunnah. Sholat sunnah itu menambal sholat yang wajib. Maka yang kedua itu adalah perbanyak saja sholat sunnahnya. Misalnya yang tadinya duhanya cuma 2, ya 8 lah misalnya. Tahajudnya yang biasanya cuma 2, 11. Nah itu untuk menambal tadi yang wajib. Tapi yang melaksanakan misalnya kodoknya ada dengan kewajibannya juga boleh, nggak masalah. Demikian. Begitu Mas Mino, ya. Ya, demikian Bu Eni. Kalau masih ada lagi, silakan Bapak dan Ibu sekalian, Majelis Taklim, Fastabiqul Khairat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena waktu masih cukup panjang, masih 23 menit, dan Pak Ustadz juga masih stay berkenan dialog dengan Majelis Taklim ini. Bang Salman suruh nanya Bu Pak Samin atau Bang Salman mana nih? Bang Salman biasanya nanya tuh Pak. Pak Ustadz, Silakan, Pak nanya. Salman. Ya silakan Bu Haji Sesnawati. Bu Iya. Sesnawati. Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kalau kita berkorban, Ya. kalau kita berkorban sapi itu kan sudah ditentukan harganya di masjid ya Pak Ustadz ya. Ya. Nah, terus kalau kita berkorban kambing atau domba, tapi kita harus beli dulu. Ya. Biasanya kan masjid itu tidak menyediakan atau kadang-kadang ada juga yang menyediakan. Nah, Ya. kalau kita beli di luar, itu kan kita pakai negosiasi atau tawar-menawar. Apakah itu dibolehkan? Katanya ada yang bilang nggak boleh ditawar namanya. Kalau untuk itu, nah itu gimana tuh Ustadz? Begini Bu, nawar boleh, tapi memang yang afdol itu kurban itu yang terbaik, ya. Iya, Pertama kambingnya yang paling Sehat. seger, yang paling Yang gede, sehat, ya. paling gede, ya. Betul. Nah kalau nawar mah boleh. Boleh. Soalnya katanya sebagian
mau kalau sapi kan udah ada harganya misalkan 4 juta, tapi kalau kita Iya. beli kambing dengan harga 4 juta terus kita kan sama gitu loh, dan kita tawar misalkan boleh nggak, katanya bilang nggak boleh, namanya orang berkorban masa ditawar-tawar gitu katanya Pak Ustadz. Dan Boleh, yang penting tadi klasifikasi kurban tuh yang yang baik baik tuh, ya. yang paling Oke, iya. afdol ya. Tapi Betul. ketika proses jual belinya ya terserah, kita mau nawar juga boleh, yang penting dapat yang gede tadi gitu Bu Haji. Betul, betul, iya, iya Isap. Oke Pak Ustadz, terima kasih. Kecuali beli onta tuh. Baik, Oke. masih ada Bapak dan Ibu Ya, sekalian? makasih Pak Saya Ustadz. nambah sedikit nih boleh Pak Samino. Boleh Bu Bu Sutini, Alhamdulillah. Sutini, Bu Silakan Bu Sutini ya? Sutini. Ji. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sutini kayaknya seger Wabarakatuh. bener ini Bu Sutini. Aduh. Seger. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi saya pernah mendengar bahwa katanya kalau kurban itu, ya tadi karena saya dengar Pak Ustadz ngomong afdol, jadi saya jadi teringat. Jadi kalau mau kurban katanya lebih afdol katanya kambing dibandingkan sapi. Itu bagaimana pendapat seperti itu Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya semuanya afdol, Ibu Haji, ya. Cuman memang karena kalau sendiri itu, ya, itu ada semacam hak privasi ya, di mana dia disebut namanya sendiri, kemudian juga kambingnya juga dibawa sendiri, beli sendiri dan sebagainya. Nah, itu memang ada keistimewaan di situnya. Tapi kalau kemudian diperbandingkan misalnya apakah lebih istimewa dengan yang sapi, ya tidak bisa dijawab hitam putih bahwa kemudian kambing lebih utama, tidak. Tapi memang ada plusnya kalau kambing sendiri tadi, karena tadi kan kalau sapi itu kan biasanya menyerahkannya ke panitia masjid ya, udah bersih, udah apa-apa sebagainya. Tapi kalau kambing biasanya kan dia nyari sendiri. Nah, itu dikasih pahala di situnya tuh sama Allah tuh. Nyarinya, kemudian ke Ciseengnya ya, nyiapin mobilnya, ya, ngopinya di Gunung Sindurnya dan sebagainya. Nah, itu ada pahala di situ gitu maksudnya. Makasih Pak Ustadz, jazakallah. Wah, iya. Ke Garut Pak Ustadz. Garut. Iya. Jauh Baik, juga. sekalian, Majelis Taklim. Bensinnya pahalanya gede tuh bensinnya yang ke Garut. dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu masih ada kurang lebih 3 menit diskusi. 3 menit. Kayaknya Pak Ustadz, tambah ya Silakan Pak Ustadz. Bang Dadi. Sama Ya. Ustadz nih Pak Di. Ya, tadi Bu Sutini nambah, saya jadi mau nambah juga. Tapi di luar Pak Ustadz. Yang penting masih di Serpong, Bang. Ya, di luar kurban Pak Ustadz. Jadi ada istilah kurban dan korban nih. Ya. Kalau korban tuh perasaan, kalau kurban memang kambing dan sapi serta unta ya Pak ya. Jadi sebaiknya kalau menurut ahli Arab, ilmu agama Islam, bahwa itu baiknya tuh kurban gitu ya Pak ya. Kalau masalah itu. Yang kedua yang saya tanyakan, masalah ini Pak, ini sekarang banyak pertanyaan atau teman-teman atau saudara-saudara yang coba melaksanakan sholat syuruk Pak. Jadi sholat syuruk itu baiknya tuh dari subuh kita zikir maupun baca Quran di masjid langsung syuruk, atau syuruk bisa dilakukan di rumah. Kalau ibu-ibu kan banyak di rumah Pak. Bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara etimologi kurban itu dari kata koruba atau koriba. Maknanya dekat. Jadi secara istilah kurban itu upaya mendekatkan diri kepada Allah dengan mengorbankan sebagian hartanya untuk membagi kebahagiaan dengan orang-orang yang butuh. Nah, itu sederhananya gitu. Jadi kurban itu artinya dekat ya, mendekatkan. Nah, kemudian yang kedua tadi Bang Dadi bilang apa tadi? Apa yang kedua Bang? Syuruk ya. Syuruk itu kalau bagi laki-laki tidak boleh di rumah Bang. Siap. Habis sholat subuh boleh taklim, boleh baca Quran setengah juz, boleh zikir maksurat. Ya kira-kira bangsa 25 menit, setelah itu asyuruk ya. Tapi bagi ibu-ibu boleh di rumah Bang Dadi
ya. Ya. Karena afdhalus sholatu lil mar'ah fi baitiha. Yang utama bagi wanita itu sholatnya adalah di rumah, include termasuk adalah tadi hal-hal yang berkaitan dengan ibadah nawafilnya seperti syuruk tadi. Itu ibu-ibu yang penting ikuti ritme di masjid ya. Misalnya adzan, sholat ya, adzan wudhu ya. Nanti kemudian habis adzan sholat tadi qobliyah ya. Nanti ketika imamnya di masjidnya sudah mulai sholat wajib, dia sholat dengan pembantunya atau dengan anaknya yang di rumah atau dengan cucunya yang masih belum balik. Nah, setelah itu silahkan baca Quran ya, atau murojaah hafalan Qurannya. Kira-kira 20 menit, 5 menit atau 30 menit, silahkan suruh di rumah. Tapi kalau laki-laki itu harus di masjid, kecuali laki-laki yang sholihah. Itu menitnya bukan 1 jam, Pak. Jadi terbit, kalau kita lihat di situ terbit gitu, Pak. Jadi ya antara 1 jam dari subuh kalau nggak Iya, salah, kalau Pak, ya. dari mulai azan mah iya Bang, bisa 1 jam. Iya. 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 Ya kira-kira ya bisa di, kan sekarang sudah ada digitalisasi Iya, jam iya. ya. Itu ada yang namanya Iya. tulu. Tulu itu manunya syuruk, namanya syuruk. Ya, terbit. Ya 1 Terus jam kalau dari pahalanya, azan Pak. awal. Pahalanya, Pak, ada yang menyatakan bahwa itu sama seperti umroh, haji. Ya. Itulah, Pak. Jadi siapa yang berkenan setelah sholat subuh tidak pulang, lalu dia zikir atau apapun sampai dia sholat syuruk ya 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji dan umroh taman sempurna tanpa dikurangi sedikit pun. Itu pahalanya. Iya. Berarti Allah itu sangat baik ya, Pak. Berarti pada umat yang tidak punya uang atau gimana, ya suruh aja terus, Pak, ya, karena belum Islam punya. itu Bang Dadi solusi. Islam adalah solusi. Pasti semua ada solusi dalam Islam. Alhamdulillah. Kira-kira gitu. Baik, Bapak sekalian, Kasih. Majelis Taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Nino taala, masih masih ada pertanyaan di chat. iya, ini akan saya bacakan, Bu. Ada yang nambah nih Pak Ustadz, yaitu Iya, nasi uduk aja nambah Pak Samino, apalagi nanya. ini Nasi Padang nambah, Pak. iya, Pak Ustadz, jika sedang melaksanakan sholat wajib menggunakan alarm HP sesuai waktu sholat, pada saat lagi sholat, masjid Bunyi. di lingkungan baru azan sholat, apakah kita membatalkan sholat mengikuti azan masjid atau diteruskan? Terima kasih Pak Iya. Ustadz. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah waktu-waktunya telah ditentukan. Nah, para ulama, ya ijma para ulama, as-sholatul maktubah fi waqtiha fi sakaniha. Jadi sholat itu ketentuannya pada waktu tempat di mana dia tinggal. Kalau masjidnya belum azan, jangan sholat. Kecuali yang uzur ya. Yang uzur, misalnya yang sakit, yang sebagainya. Maka ikuti masjid setempat, Pak Samino, yang dekat rumah. Itu. Baik, demikian Ibu yang bertanya Pak melalui chat Tamino, terakhir. mungkin Baik, saya tambahin dikit. Maksudnya Bu Eni, ya, apabila dia lagi sholat, tapi dia ya, belum mendengar azan sebelumnya. Begitu di betul, tengah sholat, ya. azan. Nah itu sholatnya dibatalin apa terus gitu maksudnya Bu Eni itu. Betul Pak Ustadz. Jadi beliau itu sholat karena alarm HP Pak Azan. Ustadz. Sementara di masjid belum waktunya azan sholat. Nah, sholatnya apakah dibatalkan sesuai alarm tadi atau mengikuti yang di masjid? Itu maksudnya Pak Ustadz. Ya, jadi intinya sholat itu setelah azan ya, laki-laki di masjid, ibu-ibu di rumah. Jadi mohon maaf, nanti jangan pakai alarm lagi. Ya kalau misalnya yang sudah terjadi, insya Allah ada hukum di dalam pikir namanya dima'fu ya, Allah maafkan gitu. Tapi untuk next berikutnya, ikuti alur masjid saja. Kalau masjid kayak Jumatan kan, kalau sudah azan yang kedua itu, ya sudah berarti itu udah masuk. Ibu-ibu sholat zuhur di rumah. Kalau belum ya jangan. Kalau ngikuti alarm nanti alarmnya bisa beda-beda itu, nanti produksi Cina lain, produksi Iran lain dan sebagainya. Gitu.
Baik, Ya, ya. demikian Bapak dan Ibu Majelis Taklim Fastabiqul Khairat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena waktulah yang mengakhiri diskusi ini eh, untuk pertemuan pagi hari ini. Bagaimana Bu Ketua mewakili Majelis Taklim ini Ya, apakah mau dilanjutkan satu pertanyaan atau langsung dilanjutkan doa karena memang waktu yang membatasi. Ini ya masih tadi ya Pak gimana Pak? Samino, Ya Pak. maaf tadi Pak Lili telepon bahwa Ya, memang perangkatnya lagi error, jadi mohon betul. maaf sampaikan ke Pak Samino dan PPKJ DKI tidak bisa ikutan gitu, jadi mohon maaf. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Haji Dadi. Beliau Ustadz Pak di mana-mana selalu Mohon. membacakan doa Pak Samino, ketika beliau bukan siap. ustadz tapi kiai ya. Saya ustadz, beliau kiai. Astagfirullah. Itu Pak Ustadz Gufron Pak, doanya makbul Pak. Ya, ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, Majelis Taklim Fastabiqul Khairat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya yaitu doa Izin Pak untuk Samino, maaf izin ya Pak Bu, Samino. ya Bu, Masih penasaran Pak Bu Ustadz, Eni, mohon maaf. ya Tadi belum terjawab ya, saya mungkin nggak dengar. Bu Eni Itu ya saya apa? pernah ya terjadi, Bu. ya Pak Ustadz, itu pernah terjadi. Dan saya pada saat itu tidak fokus, tidak konsentrasi. Mau dibatalkan apa diteruskan? Pada saat itu saya meneruskan Pak Ustadz. Nah itu seperti apa Pak Ustadz? Terima Ya, kasih. diteruskan tidak masalah. Diteruskan tidak masalah. Insya Allah, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemaaf, Maha Pengampun, ya. Jadi, walaupun bahkan itu bukan sebuah kesalahan ya. Cuman tadi saya bilang, ya hanya sebuah saran. Nanti ke depan kita ikut alur masjid yang ada di wilayah kita setempat. Kalau yang tadi, ya tidak masalah, tidak ada kesalahan apa-apa, Bu Haji tadi. Ya. Begitu Bu Baik, Eni. terima kasih Pak Ustadz dan Bapak sekalian, Majelis Baik, Taklim terima kasih Fastabiqul Pak Khairat Ustadz. yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saatnya dilanjutkan acara yaitu eh, pembacaan doa untuk kemaslahatan umat yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Bapak Haji Nasruddin Assalam. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 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 Dan bersyukur. Syukran kasih Ustaz Bergufran. Maka Allah itu dihayati. Ma'asyiral muslimin jamaah Suara kecil. Taklim Fastabiqul Khairat. Di penghujung acara, mari kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita di pagi hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mohon maaf sebelumnya bahwa doa kita kali ini saya tidak terjemahkan. Hanya intinya doa kita yang pertama adalah agar Allah memudahkan segala urusan kita, urusan keluarga besar kita, masalah dunia dan akhirat. Amin. Yang kedua, agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan yang terbaik untuk kita, keluarga kita, khususnya keluarga besar Majelis Taklim Fastabiqul Khairat. Yang kedua, kita doakan agar kita seluruhnya yang belum berangkat haji bisa sampai ke Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah untuk melaksanakan ibadah haji. Selanjutnya, mari kita sama-sama menengadahkan kedua belah tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan syakirin. Hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yudafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, wa lakal syukru, wa lakal man, wa lakal ma'bud, kama yanbaghi li wajhikal karimi wa li azimi sultani.
Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqbah wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil radha'ib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma ya muyassir kulla asyir hajatuna ilaika kasir wa anta alimun biha wa basir. Allahumma hasil maqasidana wa maqasi'a ilatina yassir umurana wa yassir umura ilatina. Allahumma inna nas'aluka khairul mas'alah, khairul du'a, khairul najah, khairul amal, khairul ilmi, khairul fil hayati, wa khairul fil mamati. Allahumma sabbitna wa saqqil mawazinana wa haqqik imanana warfa' darajatina wa taqabbal du'ana. Allahumma tawwil umurana fi ta'atillah. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la hajata min hawaijid dunya wal akhirah. Allahumma ballighna ilal maqsadil mukarramah lil haji wal umrah wa ballighna ilal madinatil munawwarah bi ziarah ila qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan alaina wa ala ahlina wa azwajina wa dzurriyyatina fid dini wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa rahmatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wal najatan minan nar wal wa'dal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fanjurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma sabbitna bil iman, sabbitna bit tauhid, sabbitna bil ma'rifah min dari dunya ila daril akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Da'wahum wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian doa yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz Bapak Nasruddin As-Salam. Demikianlah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucap alhamdulillah, rangkaian acara rutin kita Majelis Taklim Fastabiqul Khairat pada hari ini, hari Jumat
8 Mei 2026 atau 20 Zulkaidah 1447 Hijriah telah selesai. Marilah sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, tiada gadi yang tak retak. Mohon maaf jika ada kekurangan pada acara ini. Sebagai penutup, marilah kita bacakan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz.